yang selanjutnya. Jangan membuang-buang waktu. Kita tahu waktu kita cuma sebentar. Dan kita nggak pernah tahu kapan selesainya waktu itu. Jangan pernah berpikir, Ustaz, kan katanya antara 60 sampai 70. Nah, itu kebanyakan orang seperti itu. Tapi kita nggak pernah tahu. Waktu kita kapan habisnya nggak tahu. Maka jangan buang-buang waktu untuk hal itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada seorang sahabat, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 hal ini sebelum datang 5 hal yang selanjutnya. Yang pertama apa? Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum kau tua. Karena setan ini selalu godain kita. Inti masih muda. Ada orang-orang yang ketika itu kau belum tobat, ya anak kan masih muda, Ustaz. Anak nanti kalau sudah ya tua-tua sedikit, umur 60 tuh insya Allah tuh tobat. Itu aja bisikan. Dan setan terus membisikkan kepada kita agar kita terlena dengan waktu itu. Kemudian wasihataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum kau sakit. Kenapa masa sehat harus kita amalkan, jamaah? Karena banyak amalan ketika kita sakit kita nggak bisa. Kita lihat orang-orang di Indonesia, nggak di Indonesia sih, di dunia. Mereka berangkat haji ketika umurnya sudah tua. Padahal ketika muda dia sudah mampu. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah memiliki kewajiban haji buat hamba-hambanya ini untuk berangkat, yang mampu berangkat ke sana. Udah, ketika muda sehat nggak berangkat. Ketika tua mau berangkat. Biasanya ibadahnya sudah nggak sempurna. Dia kadang-kala ilmunya udah nggak ada juga. Selama di Mekah yang seharusnya dia dapat sholat tuh 100.000, nggak pernah ke Masjidil Haram. Karena udah tua. Apalagi jaraknya jauh. Mungkin ketika tawaf ifadah, tawaf qudum udah selesai. Dan kita melihat jarang sekali yang muda yang berangkat. Yang muda kalau ditanya ente kenapa nggak berangkat? Anak-anak masih kecil-kecil. Subhanallah. Mumpung anaknya masih kecil dan kau masih sehat, berangkat. Karena kau tidak pernah tahu. Nanti jangan-jangan udah sakit, udah anak mau berangkat haji, selesai. Nggak bisa. Sekarang tahun ini daftar haji, kapan kita berangkat? 10 tahun. 10 tahun. Di beberapa kota itu 15 tahun. Berapa? 15 tahun katanya. Maka jangan nunggu waktu tua. Kau mampu berangkat, jangan ditunda-tunda. Ketika kau sehat, amalkan yang bisa kau amalkan. Jangan nunggu sampai sakit. Dan ketika kita sehat, kita beramal, lalu kita sakit, semua amalan waktu kita sehat itu ditulis. Itu salah satu keutamaan Allah. Seorang yang biasa puasa sunnah, biasa sholat malam, dia biasa sholat duha, kemudian dia sakit gak bisa melakukan semua itu, yuktab. Kata Rasul ditulis, tetap mengalir tuh amalannya. Dan yang muda-muda manfaatkan untuk beramal. Yang masih kuat puasa, kuat ngajinya, sekarang dimanfaatkan. Sebelum sakit itu tiba, wa ghinaka qabla faqrik, dan kekayaanmu sebelum kau miskin. Ingat, kekayaan berarti kita gunakan untuk bersedekah. Jangan nunggu kaya bersedekah juga. Kau punya, bismillah keluar. Karena kita nggak tahu apa kekayaan ini terus akan datang sama kita. Yang tadi dikatakan, anak kalau punya uang 1 miliar Ustaz, insya Allah tiap bulan anak mau sedekah 100 juta. Jangan 100 juta. 1 juta sholat istikharah dulu. Karena itu dunia, Allahu Akbar. Kekayaanmu sebelum kau miskin. Dan kita belajar sedekah mulai miskin. Jangan mulai kaya. Karena kalau kita miskin pelit, kaya tambah pelit. Kita ini kalau punya 10.000, kalau punya uang 10.000, mau sedekah 5.000 gampang. Tapi antum punya uang 100 juta, mau sedekah 50 juta, mikir. Padahal sama-sama 50%. Sama-sama, engkau 10.000, 50%-nya 5.000. 100 juta, 50%-nya berapa?
50 juta, mikir tuh. Dulu waktu kau miskin kau keluarin 5.000 kok nggak ada masalah, nggak beban sama sekali. Malah dicari mana-mana tuh kotak amal, sini. Dia cari itu. Tapi udah banyak duitnya nggak dicari kotak amalnya. Maka ingat kekayaanmu sebelum kau miskin. Tapi kita belajar beramal dari miskin. Jangan nunggu kaya. Udah apa yang dimiliki bagikan. Sampai para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Allah mensifati mereka itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka padahal mereka butuh. Kalau orang nggak butuh wajar, antum punya uang banyak bagi-bagi wajar. Sahabat itu bukan. Mereka itu butuh, mereka perlu. Tapi mereka bagi. Mereka kasihkan kepada yang lebih membutuhkan. Kita pun seharusnya seperti itu. Kita ketika bersedekah, tetap kita nggak boleh boros-boros juga. Karena kita tahu kita punya tanggungan. Allah mensifati orang-orang yang beriman itu, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang beriman, orang-orang hamba-hamba Allah itu kalau berinfak pun dia itu tidak boros, tidak habis-habisan, tapi dia juga nggak pelit, tapi di antara keduanya.